Ini daerah bukit, kemudian pohon-pohonnya sudah mulai lepas di batas, kemudian diganti dengan rucuk-rucuk ini. Ya sudah, potensi longsornya kuat. Dan longsor di sini nanti berpengaruh ke jalan. Halo warga pecinta KDM. Wah, ini sih pemimpin yang sangat-sangat luar biasa ya. Pemimpin yang sangat-sangat merakyat. Pemimpin yang sangat-sangat gercep mau ngurusi rakyatnya. Menurut saya gubernur ini adalah gubernur yang paling luar biasa sepanjang sejarah Indonesia. Gubernur yang saya masuk itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Setelah Kang Deddy Mulyadi pulang dari Sumatera, dia langsung gercep guys mengurusi yang namanya banjir yang ada di Bandung. Wow, luar biasa. Bayangkan ya, baru 2 hari Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera. Tapi ya orang Jawa Barat sudah teriak-teriak, sudah kangen Kang Deddy Mulyadi pengen cepet-cepet pulang dari Sumatera. Ketika Kang Deddy Mulyadi pulang dari Sumatera, nggak langsung istirahat guys. Naik pesawat tuh ya, landing di Jawa Barat, nggak ada waktu untuk santuy, langsung kerja ke lapangan, pakai sepatu boot, langsung ngecek ke lapangan. Dan ketika Kang Deddy Mulyadi ngecek ke lapangan, ada beberapa permasalahan yang sangat luar biasa. Konon katanya, berdasarkan video yang beredar di media sosial, tahun 2021, Kang Deddy Mulyadi sudah memperingatkan akan terjadi banjir besar nanti di Bandung. Karena ada satu hal yang diperingatkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Apa itu? Kemudian banjir yang ada di Purwakarta juga menurut saya ini sangat-sangat aneh sekali ya. Zaman Kang Deddy Mulyadi bupati di Purwakarta jarang terjadi banjir. Tapi giliran Kang Deddy Mulyadi sudah tidak menjabat lagi, Purwakarta banjir. Konon katanya di Purwakarta ini ada bangun perumahan di gunung guys. Bayangkan, ada bangun villa di gunung. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang memberikan izin? Apakah Kang Deddy Mulyadi yang memberikan izin atau Om Jen? Siapa sebenarnya yang memberikan izin? Apakah istri daripada Kang Deddy Mulyadi, mantan istri daripada Kang Deddy Mulyadi yang memberikan izin, yaitu ya, Mbok Ane? Siapa yang memberikan izin? Kenapa bisa di Purwakarta terjadi banjir sementara selama ini belum pernah terjadi yang namanya banjir? Siapa yang bersalah? Siapa yang bertanggung jawab? Ketika Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera, Bandung dilanda banjir guys. Tidak hanya Bandung, tapi Jakarta juga dilanda banjir. Ada banyak rumah yang terendam air di Jakarta. Dan anehnya ya, warga Jakarta juga pengen diurusin oleh Kang Deddy Mulyadi kalau saya perhatikan ya. Karena banyak tuh ya di sosial media ya warga Jakarta yang teriak-teriak, Kang Deddy ya, Pak Deddy tulungin rumah saya banjir dan sebagainya. Padahal kan di DKI Jakarta ada tuh gubernur ya kan. Gubernur yang sangat-sangat ya sangat begitulah ya. Gak usah saya ungkapkan ya. Ya, yang kadang-kadang julid ya terhadap Kang Deddy Mulyadi ya. Karena Kang Deddy Mulyadi dikata-katain gubernur konten ya. Nggak jadi masalah kalau mau gubernur konten ya, mau apa kayak nggak jadi masalah asal tujuannya bekerja ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Kang Deddy Mulyadi itu bukan gubernur konten, tapi dia gubernur yang kerjaannya itu direkam, bukan bikin konten, tapi kerjaannya direkam ya. Kalau saya perhatikan tuh ya Kang Deddy Mulyadi itu udah semenjak bupati guys. Bupati sudah bikin video di YouTube. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, berarti kurang lebih 10 tahun lebih ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu bisa seviral sekarang ini butuh waktu 10 tahun guys. Butuh effort yang luar biasa, bukan sehari 2 hari bikin konten langsung viral, enggak. Butuh waktu 10 tahun. Bayangkan 10 tahun guys. Luar biasa ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah warga Jakarta juga harus diurusi oleh Kang Deddy Mulyadi? Apakah ya yang merindukan Kang Deddy Mulyadi ini cuman warga Bandung? Apakah warga Jakarta juga merindukan apakah warga Jakarta juga merindukan yang namanya Kang Deddy Mulyadi? Kemudian kalau saya perhatikan ya Kang Deddy Mulyadi ini kerjanya itu gercep banget ya. Ketika dia pergi ke daerah banjir, dia langsung menemukan ada tumpukan sampah guys. Dan ketika kepala desa atau pemerintah di sana yang bertanggung jawab diinterogasi, ya kepala desanya malu-malu kucing guys. Bahkan dia nggak berani bersuara ya, sehingga Kang Deddy Mulyadi kesal gitu ya, karena suaranya kecil sekali ya, mungkin takut kali ya, takut karena kerjaannya akan dikoreksi, kemudian
ya dana desa akan tidak dikeluarkan karena Kang Deddy Mulyadi kan sudah memberikan yang namanya aturan ya. Semenjak tahun 2026 ya, Januari tahun 2026 akan ada peraturan baru yang bikin kepala desa meriang. Apa itu? Eh, Kalau misalnya nih ya banyak masalah di desanya, banyak banjir, ya masalah dan sebagainya, kemudian banyak warganya yang tidak keurus, maka dana desa yang 1 miliar itu akan di stop, ya, akan dibekukan dan eh, dana desa ini akan diperuntukkan untuk membangun yang namanya jalan-jalan yang rusak di desa tersebut. Ya. Saya salut dengan Kang Deddy Mulyadi ya, karena mohon maaf ya di Jawa Barat itu ya, kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya nggak semuanya tapi ya banyak kepala desa yang kinerjanya buruk sekali. Ya, mereka cuma memikirkan tentang karaoke ya, gimana caranya biar bisa kawin lagi. Ya, nggak semuanya tapi banyak tuh ya kepala desa di Jawa Barat seperti itu yang mereka memikirkan gimana caranya supaya punya istri 3, 4 gitu ya. Yang ada di otaknya itu seperti itu, nggak mikirin rakyatnya gitu. Ya, hanya mengandalkan yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi ini sama seperti one man show ya. Hanya ya mengandalkan Kang Deddy Mulyadi. Kepala desanya ya diam aja gitu ya. Bahkan ada saudara saya itu ya, mohon maaf ya di Jawa Barat ya, ada saudara saya tinggal di Jawa Barat. Ya saya tidak akan menyebutkan daerahnya di mana ya. Tapi ngurus domisili sudah dipatok guys. Harganya segini gitu. Ada tuh ya RT di Jawa Barat seperti itu ya. Ada guys. Saya tidak mau menyebutkan RT-nya di sini ya, tapi ada. Jadi kita jangan menutup mata guys ya, bahwa kepemimpinan di Jawa Barat itu selain Kang Deddy sudah hancur banget guys, hancur lebur ya. Kepemimpinan tidak ada integritas kalau saya perhatikan, yang ada mafia yang jadi pemimpin di Jawa Barat ya. Nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya, nggak semuanya ya, tapi rata-rata yang baik itu cuma minoritas, yang jujur itu cuma minoritas. Lalu bagaimana dengan banjir yang ada di Purwakarta? Apakah ini salah Om Jen? Apakah ini salah Kang Deddy dan sebagainya? Jadi gini guys ya, dugaannya ada pemerintah yang memberikan ya pemerintah daerah di sana ya sebelum Om Jen menjabat dan setelah Kang Deddy Mulyadi meninggalkan Jawa Barat ya, setelah pensiun gitu ya dari bupati, ada yang memberikan izin pembangunan yang namanya villa di gunung guys. Bayangkan di tengah gunung ada pembangunan villa. Gimana nggak banjir coba? Gunung dibabat, dihancurkan, ya, diratakan supaya apa? Supaya dijadikan yang namanya villa. Bayangkan guys, wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang memberikan izin? Apakah pengganti Kang Deddy Mulyadi yaitu mantan istrinya? Saya tidak menyimpulkan ya. Saya hanya bertanya. Silahkan cari sendiri ya. Kalau saya menyimpulkan itu saya berpihak. Jadi saya nggak mau berpihak di video ini ya. Saya benar-benar jujur ya. Saya tidak berpihak pada Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak berpihak pada Om Jen. Saya tidak berpihak pada mantan istrinya gitu ya. Jadi ada sebuah video yang beredar di media sosial di mana Kang Deddy Mulyadi dulu sudah memperingatkan gitu akan terjadi yang namanya longsor kalau ini nggak diperbaiki. Di video itu Kang Deddy Mulyadi ya mengatakan bahwa akan terjadi banjir besar-besaran karena gunung ini sudah dirusak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang memberikan izin? Tahun 2021 loh. Siapa yang memberikan izin? Dan penyebab banjir yang ada di Bandung ini ya, banjir langganan itu karena ya hal ini ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena ya sungai tidak dinormalisasi, ya sungai dihambat gitu ya. Kalau saya perhatikan ya di Jawa Barat, nggak semuanya tapi ya, nggak semua dari Jawa Barat ya. Sungai-sungai itu sudah diperuntukkan ya bangun rumah gitu ya. Bahkan selokan-selokan sekalipun ya, saya tuh sering melihat ya di Jawa Barat itu selokan itu dikasih coran gitu ya. Lalu dikasih pipa gitu ya, pipa kecil di bawahnya. Dan ini yang bikin banjir guys, mampet ya, selokannya mampet itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Apa alasannya? Kenapa terjadi banjir di Jawa Barat gitu? Padahal zaman dulu kan zaman dulu banget gitu ya, waktu
tahun 1100-an gitu ya, jarang tuh terjadi banjir di Jawa Barat. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa zaman sekarang sering banjir? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu ya kalau saya boleh jujur ya, karena kita sudah meninggalkan ajaran leluhur kita gitu, filosofi leluhur kita. Kang Dirmala itu banyak belajar dari filosofi Sunda Wiwitan kalau boleh jujur ya. Saya tidak mengatakan bahwa Kang Dirmala itu beragama Sunda Wiwitan, bukan ya, tapi dia banyak belajar dari filosofi Sunda Wiwitan sehingga dia sangat-sangat peduli dengan lingkungannya. Terbukti ya kalau kita perhatikan di Karawang ya, di Bekasi dan sebagainya itu ketika sungai dinormalisasi dan hujan turun, maka ya air itu mengalir dengan baik ya. Kemudian drainase ya. Jadi Kang Dirmala itu kan sangat kesel kalau misalnya pembangunan drainase itu asal-asalan ya. Jadi pernah tuh viralnya video daripada Kang Dirmala itu beberapa bulan yang lalu ketika pembangunan drainase itu ya, drainase itu kan di bawah itu harus dikasih semen ya, biar apa? Biar airnya lancar gitu. Ya ketika airnya misalnya nih jalan dari drainase kenceng ya, misalnya nih hujan kenceng ya, maka itu kan akan terseret ya, tanah-tanahnya akan terseret sehingga mampet ya. Maka dibikinlah semacam drainase. Jadi menurut saya pribadi ya, pembangunan yang ada di Jawa Barat ini sangat-sangat bagus sekali ya. Karena drainasenya itu ya dasarnya itu sudah dikasih semen ya, dikasih coran gitu ya. Jadi nggak hanya pinggirnya doang yang dicor gitu di beton, tapi bawahnya juga dicor gitu ya. Menurut saya pribadi ini sangat luar biasa dan Kang Deddy turun ke lapangan guys. Ada saja ya kontraktor-kontraktor yang nakal-nakal ya kalau saya perhatikan ya di Jawa Barat ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang tinggal di Jawa Barat. Saya melihat ya moral daripada orang-orang Sunda yang ada di Jawa Barat itu sudah jauh berbeda ya zaman dulu zaman sekarang ya. Zaman dulu itu sangat bermoral ya, sangat toleransi. Kalau saya perhatikan sekarang ini, aduh, nggak semuanya tapi ya, terutama pemimpin RT ya, lurah, kemudian kepala desa yang ada di Jawa Barat itu nggak semuanya tapi ya, jadi tidak menjelaskan semuanya ya. Tapi rata-rata mata duitan kalau saya perhatikan, bikin proyek ya. Kalau misalnya nih bangun perumahan Akamsi, ya Akamsi itu kuat banget ya kalau di Jawa Barat kalau saya perhatikan. Ya, saya tidak tinggal di Jawa Barat, tapi kalau saya perhatikan ya, saya sering ke Jawa Barat ya, karena saya punya banyak saudara di Jawa Barat. Kalau saya perhatikan tuh ya, kita mengurus surat-surat gitu ya. Saudara saya tuh sering curhat ke saya gitu ya, ngurus surat-surat. Ya, nanti RT, yang lurah dan sebagainya itu mata duitan guys. Kepala desa mata duitan ya. Kalau misalnya ada proyek-proyek ya, pembangunan perumahan misalnya, mereka akan ya menggalakkan yang namanya akamsi. Kita yang berhak bangun rumah di sini. Ya, kita yang berhak renovasi gitu kalau di perumahan-perumahan seperti itu. Itu kan akamsi banget ya kalau saya perhatikan. Tapi kan kualitasnya nggak bagus ya. Lebih baik kita ngambil tukang dari luar gitu karena kualitasnya kurang bagus ya kalau saya perhatikan ya. Jadi gini guys, kenapa hal ini semua terjadi? Kenapa banjir di Bandung terjadi? Ya, kemudian kenapa sampah numpuk dan lain sebagainya? Ya, apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena kita sudah kehilangan jati diri. Kita lebih silau dengan budaya-budaya luar daripada budaya kita sendiri. Ya, kita ngata-ngatain leluhur kita itu primitif gitu ya, hidup di atas pohon ya, nggak pakai baju dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh jujur itu ya, banyak filosofi leluhur kita itu yang kita tinggalkan gitu ya. Seperti misalnya sungai itu kan harus dijaga ya. Tapi kan zaman sekarang kan sungai itu dibikin tempat usaha dan sebagainya. Bodoh amat mau banjir kayak bodoh amat. Jadi moral kita sebenarnya sudah hancur-hancuran guys ya. Kalau saya perhatikan ya. Buktinya tuh di Karawang, di Bekasi dan sebagainya itu pembangunan atau normalisasi sungai itu sangat susah sekali. Butuh biaya yang sangat luar biasa, triliunan guys ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Dan marilah ya yang nonton video kita dukung ya kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Kenapa saya bikin channel ini? Kenapa? Karena saya pengen mendukung Kang Deddy Mulyadi biar Kang Deddy Mulyadi tidak sendirian gitu. Biar bangsa kita itu semakin sadar, oh ternyata kalau kita bangun rumah di sungai itu bermasalah, itu bikin banjir ya. Jadi nyata gitu ya. Kalau banjir kan kita yang kena kan. Itu kalau saya perhatikan ya. Oke. Ya, bukan sendiri ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Kalau saya memberikan kesimpulan, saya berpihak ya. Siapa yang salah? Apakah
yang memberikan izin yang salah atau masyarakat yang salah? Kalau saya perhatikan itu ya, kenapa masyarakat tuh bangun rumah di gunung-gunung itu karena harga tanah yang naik gila-gilaan. Ya, sehingga mereka membangun rumah di gunung. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang salah? Pemerintah yang memberikan izin atau bupati yang memberikan izin atau pengelola atau developernya yang salah? Bagaimana dengan Villa Jatiluhur ini? Apakah yang salah itu bupati yang memberikan izin atau developer yang salah atau masyarakatnya yang salah? Silahkan simpulkan sendiri. Ya, sekian video ini. Terima kasih ya bagi yang nonton video ini. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli permen. Jangan ngaku jadi fans Kang Deddy Mulyadi atau fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.